warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di video kali ini kami dari kelompok 5 atau dari kelompok usia 5 sampai 6 tahun. Di sini kami akan menyampaikan hasil observasi kami mengenai permasalahan pada anak usia 5 sampai 6 tahun. Di sini ada rekan-rekan saya, ada Monika Salih Julita, Bepi Luna Pratiwi, Novita Marcelina, Baby Purwanti, dan Rismana Septiani. Baiklah, selanjutnya penyampaian hasil observasi yang pertama akan disampaikan oleh Monika Salih Julita. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Salih Julita dari kelompok 5 NIM 1930210065. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi saya, yaitu di mana saya mengobservasi yang bernama anak Prislo Kustian Salman, umur 5-6 tahun, di mana di sini saya menggunakan penilaian perkembangan. Ada 6 aspek. Yang pertama, nilai agama dan moral. Teknik asesmen yang saya gunakan yaitu percakapan, penilaian, di mana anak sudah bisa mengucapkan salam, anak bisa berdoa, anak bisa menyebutkan hadis, anak bisa belajar sholat walaupun banyak yang salah. Aspek perkembangan fisik motorik, teknik asesmen yang saya gunakan yaitu checklist perkembangan. Penilaiannya, anak bisa menempelkan media angka sesuai dengan urutannya. Adapun kognitif, teknik asesmennya hasil karya. Penilaiannya, anak mampu mengurutkan sesuai dengan urutannya. Anak mampu membuat huruf angka dengan benar. Adapun aspek perkembangan bahasa, teknik asesmennya yaitu percakapan. Penilaian yang saya gunakan, anak mampu berhitung dengan baik. Adapun sosial emosional, teknik asesmennya yaitu percakapan. Penilaian di mana anak bisa berbicara dengan bahasa yang baik, seperti bisa apa yang belum dia mengerti kepada gurunya. Adapun kepada saya, aspek perkembangan, adapun seni. Di sini teknik asesmen yang saya gunakan yaitu hasil karya. Penilaiannya, anak sudah bisa menempelkan angka dengan benar sesuai dengan urutannya. Baiklah, di sini permasalahan yang saya observasi dari anak yang bernama Prislo ini. Yang saya ketahui bahwa anak bernama Prislo memiliki masalah dalam menulis. Dia menulis belum terlalu rapi. Dilihat dalam dia menulis, karena belum terlalu rapi, jadi urutannya sudah baik, belum terlalu rapi saja. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari Monika yang telah menyampaikan hasil observasinya. Selanjutnya, hasil observasi yang akan disampaikan oleh Bepi Luna Pratiwi. Kepadanya saya persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bepi Luna Pratiwi dengan NIM 1930210002. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi pada anak usia 5-6 tahun. Di sini yang pertama ada identitas anak, nama M. Kiar Ardani, tempat tanggal lahir Sungai Bungin 11 April 2017, usia 5 tahun, jenis kelamin laki-laki, anak kelima dari 5 bersaudara. Alamat Desa Sungai Bungin, Kecamatan Pangkalampang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Identitas orang tua, nama ayah Faisal, nama ibu Arnani. Usia orang tua, ayah 45 tahun, ibu 40 tahun. Pekerjaan, ayah petani, ibu rumah tangga. Alamat Desa Sungai Bungin, Kecamatan Pangkalampang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Penilaian perkembangan pra-observasi atau pra-screening, kumpulan penilaian 6 aspek perkembangan anak, hari atau tanggal Senin 25 Oktober 2021. Nama M. Kiar Ardani. Program pengembangan nilai agama dan moral. Indikator penilaian anak
bersyukur atas nikmat hidupnya. Anak mampu mengucap salam dan menjawab salam. 3. Anak menghormati yang lebih tua. Fisik motorik. 1. Anak dapat menendang. 2. Anak dapat menggunting dengan lurus. Aspek kognitif. Anak dapat menyebutkan huruf abjad. 2. Anak dapat memegang pensil dengan benar. 3. Anak dapat menulis angka 0 sampai 10. Aspek bahasa. Anak dapat berbagi, menceritakan pengalaman yang pernah ia lakukan. Aspek sosial atau emosional. Anak dapat menirukan apa yang dilakukan oleh orang tua atau orang dewasa. Aspek seni. Anak dapat menggambar dengan rapi. Anak dapat menyanyikan balonku ada 5. Rencana tindakan yang dilakukan pada observasi kali ini, peneliti melakukan kegiatan 1. Mengucap salam dan menyapa. Bertanya nama anak. Mengajak anak bercerita. Anak menceritakan pengalamannya dengan sederhana. Peneliti menanggapi cerita anak. Mengajak anak bermain sambil bertepuk tangan. Mengajak anak bermain bola. Dan menulis angka 0 sampai 10. Dari kegiatan yang dilakukan, kegiatan-kegiatan tersebut dapat mengamati 6 aspek perkembangan anak usia dini, yaitu aspek agama dan moral, fisik motorik, aspek kognitif, aspek bahasa, aspek sosial emosional, dan aspek seni. Hasil dari asesmen penilaian perkembangan anak. Hasil asesmen penilaian perkembangan anak pada aspek agama moral. Baik anak dapat menghormati orang dewasa, anak sudah dapat menjawab salam. Pada aspek fisik, berat badan, tinggi badan sesuai dengan standar tingkat usia. Pada aspek motorik, anak sudah bisa melompat di tempat, menendang, berlari, bertepuk tangan. Pada aspek kognitif, anak sudah bisa menyebutkan angka 0 sampai 20 namun belum tahu dan belum bisa menulis angka 0 sampai 20 dengan baik. Bisa menambali huruf masih nggak sesuai, serta belum bisa cara memegang pena dengan benar. Pada aspek pengembangan bahasa, anak bisa berbicara, hanya saja dalam berbicara sudah dapat dipahami dan sudah bisa dipahami perkataan secara bersamaan. Anak dengan bantuan observer secara sederhana mulai bisa menceritakan pengalamannya ketika bermain dengan temannya, di mana temannya itu mendorong sehingga membuat terjatuh lalu menangis. Pada aspek sosial emosional, anak bisa meniru apa yang dilakukan orang dewasa, bisa membuang air kecil tanpa bantuan orang dewasa, melakukan reaksi tidak benar atau marah jika hal yang sedang dilakukannya diganggu temannya. Pada aspek seni, bisa menyanyi lagu lewat lagu balonku ada 5 sambil bertepuk tangan dengan cara berbicaranya sudah jelas. Hasil amatan perkembangan anak yang bermasalah. Dari hasil asesmen perkembangan anak usia dini, observasi yang saya lakukan melalui kegiatan bercerita pengalaman anak secara sederhana, bernyanyi, bertepuk tangan, menyebutkan angka 0 sampai 20 dan menulis angka 0 sampai 10 berdasarkan pengamatan observer. 6 aspek perkembangannya sudah berkembang dengan baik, namun perlu diberi tindakan dalam aspek kognitif. Hasil amatan perkembangan yang bermasalah pada aspek kognitif terbukti dengan cara anak yang menulis angka ini bisa seperti observer menyapa hai, si Kiar menjawab iya bu. Observer bertanya, Kiar bisa menulis angka 0 sampai 10? Bisa bu, tapi Kiar masih bingung. Nah, dari percakapan tersebut dapat diketahui bahwa Kiar ini mengalami masalah perkembangan aspek kognitif pada lingkup pengungkapan kognitif, yaitu mengajaknya menulis huruf 0 sampai 10 secara perlahan-lahan. Hal ini bisa dikatakan mengalami keterlambatan dalam menulis.
Penyebab keterlambatan berbicara ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya minimnya interaksi dengan orang tua, yang dari observasi yang dilakukan pada anak ini menjadi faktor penyebabnya keterlambatan menulis karena minimnya interaksi dengan orang tua. Jadwal pekerjaan orang tua yang selalu menumpuk setiap hari membuat orang tua kesusahan meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan Kiar. Dengan demikian, orang tua sudah pasti jarang mengajak Kiar menulis sehingga membuat Kiar mengalami masalah perkembangan pada lingkup pengungkapan kognitif. Baik, terima kasih kepada saudari Bepi Yulina Pratiwi yang telah menyampaikan hasil observasinya. Kemudian hasil observasi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bepi Purwanti. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Purwanti dengan NIM 1930210069. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi saya, yaitu anak usia 5-6 tahun. Pertama yaitu identitas anak. Nama Sisi Frisilia, tempat tanggal lahir Banyuasin 17 Mei 2017, usia 6 tahun, jenis kelamin perempuan, anak ke-1 dari 2 bersaudara. Alamat Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Identitas orang tua, nama ayah Aan Nopi Irawan, nama ibu Desti Eka Yanti, usia orang tua ayah 34 tahun dan ibu 30 tahun. Pekerjaan ayah petani, ibu rumah tangga. Alamat Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Penilaian perkembangan pra-observasi atau pra-screening. Aspek perkembangan nilai moral dan agama, teknik asesmen percakapan, penilaian. Anak sudah dapat meniru gerakan sholat seperti gerakan ibadah seperti sholat dan wudhu. Anak juga mampu mengucapkan salam ketika bertemu orang lain. Anak juga sudah bisa menghafal beberapa doa pendek seperti doa sebelum dan sesudah belajar. Anak mampu menyebutkan angka Arab 1-10. Fisik motorik. Teknis checklist perkembangan. Anak dapat menempelkan bentuk geometri sesuai pola. Kognitif hasil karya. Anak dapat menempelkan origami ke kardus sesuai pola. Anak mampu membuat bentuk geometri sesuai pola. Bahasa percakapan. Anak mampu menanyakan sesuatu dengan menggunakan bahasa yang baik. Anak dapat menyebutkan nama-nama bentuk geometri dengan benar. Sosial emosional percakapan. Anak belum terlalu bisa menggunting kardus sesuai pola dan mengerjakannya dengan terburu-buru. Anak mampu berbicara menggunakan bahasa yang baik, seperti menanyakan sesuatu yang dia belum paham. Seni, hasil karya dan portofolio. Hasil analisis pra-screening. Teknik asesmen yang dipakai yaitu percakapan, checklist, perkembangan, dan hasil karya. Hasil analisis pra-screening, anak dapat dilihat dari 6 aspek perkembangan yaitu 1. Perkembangan nilai agama dan moral. Dapat dilihat dari cara dia mengucapkan salam, juga sudah bisa membaca doa-doa pendek seperti doa sebelum dan sesudah belajar, sebelum dan sesudah makan, dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu, anak ini juga bisa menirukan gerakan-gerakan ibadah seperti sholat dan berwudu. Tetapi anak ini masih belum tahu atau belum bisa menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Contohnya, ketika habis main, dia langsung memegang makanan tanpa mencuci tangan. Anak sudah bisa membaca doa dan sebelum dan sesudah belajar, dan anak mampu menyebutkan angka-angka dalam bahasa Arab, misalnya segitiga 3 dalam bahasa Arab dibaca salasa. 2. Perkembangan fisik motorik. Anak mampu menempel bentuk geometri ke pola bentuk yang ditentukan. 3. Perkembangan kognitif. Anak belum terlalu bisa mencocokkan bentuk geometri ke pola yang sudah ditentukan. 4. Perkembangan sosial emosional. Anak menggunting dengan terburu-buru. 5. Perkembangan bahasa. Anak mampu berbicara menggunakan bahasa yang baik, seperti menanyakan sesuatu yang dia belum paham. 6. Perkembangan seni.
Anak mampu menempelkan origami ke kardus dengan baik. Rencana tindakan yang dilakukan. A. Nilai agama dan moral. Anak membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Anak menyebutkan angka-angka dalam bahasa Arab, misalnya segitiga dalam bahasa Arab yaitu salasa. B. Fisik motorik. Anak menempel bentuk geometri ke pola yang ditentukan. Kognitif. Anak mencoba mencari pola mana yang sesuai dengan bentuk geometri yang ditentukan. D. Bahasa. Anak bertanya ke guru atau pembimbing jika mengalami kebingungan. E. Sosial emosional. Anak berusaha menyelesaikan menempel bentuk geometri sesuai pola. F. Seni. Anak menggunting bentuk geometri yang sudah diberi pola oleh pembimbing. 5. Hasil asesmen penilaian perkembangan anak. Program perkembangan, nilai moral agama, indikator. Anak mampu menyebutkan angka-angka dalam bahasa Arab. Program perkembangan motorik. Anak mampu menempel bentuk geometri ke pola. Kognitif. Anak belum terlalu bisa mencocokkan bentuk geometri ke pola yang sudah ditentukan. Sosial emosional. Anak menggunting dengan terburu-buru. Bahasa. Anak mampu berbicara menggunakan bahasa yang baik seperti menanyakan sesuatu yang dia belum paham. Ini, anak mampu menempelkan origami ke kardus dengan baik. 6. Hasil amatan perkembangan yang bermasalah. Dari hasil asesmen penilaian perkembangan di atas, diketahui bahwa anak yang bernama Siswi memiliki masalah dalam kognitif, yaitu anak belum cukup tahu dengan bentuk-bentuk geometri. Selain itu, anak ini juga memiliki masalah dalam perkembangan sosial emosional. Dilihat dari dia menggunting, ia belum terlalu bisa menggunting mengikuti pola yang sudah ditentukan dan melakukannya dengan terburu-buru. Mungkin itu saja hasil observasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Pepi Purwanti yang telah menyampaikan hasil observasinya. Selanjutnya hasil observasi yang disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil observasi saya mengenai anak usia 5-6 tahun. Di sini ada anak yang bernama Amelia, tempat tanggal lahir Bumi Ayu 4 April 2016 dengan usia 5 tahun 5 bulan, anak keempat dari 4 bersaudara, jenis kelamin perempuan, dengan dari orang tua Rifa'ah dan ibu Husnaini. Di sini tindakan yang dilakukan yang pertama pada observasi kali ini, observ menggunakan kegiatan yang pertama mengucapkan salam kepada anak, menanyakan nama, memancingnya untuk bercerita pengalamannya. Yang kemudian anak menceritakan pengalamannya dengan sederhana. Selanjutnya observasi turut menanggapi ceritanya. Selanjutnya bernyanyi sambil bertepuk tangan, dan yang terakhir menyebutkan angka 0 dari 0 sampai 20. Dari kegiatan observasi yang dilakukan, kegiatan-kegiatan tersebut dapat mengamati 6 aspek perkembangan anak usia dini, yaitu agama moral, fisik motorik, aspek kognitif, bahasa, aspek sosial emosional, dan yang terakhir seni. Dari hasil penilaian perkembangan anak, hasil asesmen penilaian perkembangan pada aspek agama moral baik, anak dapat menghargai orang dewasa, anak sudah dapat menjawab salam. Kemudian pada aspek fisik, berat badan, tinggi badan sesuai dengan standar tingkat usia. Pada aspek motorik, anak sudah bisa melompat di tempat, menendang, berlari, memanjat, dan bertepuk tangan. Kemudian pada aspek kognitif, anak sudah bisa menyebutkan angka 0 sampai 20, namun belum tahu bisa menulis angka 0 sampai 20. Mendabali huruf masih enggak sesuai, serta belum bisa cara memegang pena dengan benar. Kemudian pada aspek bahasa, anak bisa bicara, hanya saja dalam bicara sudah dapat dipahami dan sudah bisa memahami perkataan secara bersamaan. Anak dengan bantuan observasi secara sederhana mulai menceritakan pengalamannya. Kemudian ketika bermain dengan temannya, di mana teman-temannya itu mendorong sehingga membuatnya terjatuh lalu menangis. Pada aspek sosial emosional, pada anak bisa meniru apa yang dilakukan orang dewasa, bisa membuang air kecil tanpa bantuan orang,
orang dewasa kemudian melakukan reaksi tidak benar atau marah jika hal yang dilakukannya diganggu oleh temannya. Pada aspek seni bisa menyanyi lagu Lihat Kebunku, kemudian sambil bertepuk tangan dengan cara berbicara sudah cukup jelas. Kemudian hasil amatan perkembangan yang bermasalah. Dari hasil asesmen perkembangan anak usia dini, observasi yang saya lakukan melalui kegiatan bercerita pengalaman anak sederhana. Bernyanyi sambil bertepuk tangan, menyebutkan angka 0 sampai 20, menulis angka 0 sampai 20. Berdasarkan pengamatan observ, 6 aspek perkembangannya sudah berkembang dengan baik, namun perlu diberi tindakan pada aspek kognitif. Hasil amatan perkembangan yang bermasalah pada aspek kognitif terbukti dengan cara anak yang menulis angka belum bisa, seperti yang pertama diajak perkenalan, kemudian observasi bisa mengetahui anak itu bisa menulis atau tidak. Di sini dari percakapan tersebut dapat diketahui bahwa atas nama Amel mengalami masalah perkembangan aspek kognitif. Pada lingkup mengungkapkan kognitif yaitu mengajak untuk menulis huruf 1 sampai 20 secara perlahan-lahan. Hal ini bisa juga dikatakan dengan mengalami keterlambatan menulis. Penyebab keterlambatan menulis dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya minimnya interaksi antara orang tua dengan anak. Dari observasi yang dilakukan pada anak menjadi faktor penyebab keterlambatan menulis karena minimnya interaksi kepada orang tua. Jadwal pekerjaan orang tua yang menumpuk setiap hari membuat orang tua kesusahan meluangkan waktu untuk anaknya. Dengan demikian, orang tua sudah pasti jarang mengajak atas Amel menulis sehingga membuat Amel mengalami masalah perkembangan pada lingkup kognitif. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya hasil observasi yang akan disampaikan oleh Rismana Septiani. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismana Septiani, NIM 1930210113. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi asesmen pada anak usia 5-6 tahun. Identitas anak: nama Alfiansa, tempat tanggal lahir 26 September 2015 Palembang, usia 5 tahun 1 bulan, jenis kelamin laki-laki, anak kedua dari 2 bersaudara. Alamat: Lorong Mawar RT 36 RW 3 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang. Identitas orang tua: nama ayah Rusdianto, nama ibu Merlina. Usia orang tua: ayah 37, ibu 35 tahun. Pekerjaan: ayah swasta, ibu rumah tangga. Alamat: Lorong Mawar RT 36 RW 3 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang. 3. Nilai agama dan moral. Anak berusia 3-6 bulan sudah mampu mendengarkan berbagai macam doa, lagu-lagu religi, dan melihat berbagai ciptaan Tuhannya. Sedangkan anak yang berusia 4-6 tahun sudah mampu mengamati dan menirukan gerakan ibadah sholat dan kapan mengucapkan salam. Anak sudah mampu mengucapkan terima kasih dan maaf. Telah mengetahui perilaku baik dan buruk, baik salah dan sopan tidak sopan, mengenal agama yang dianutnya, membantu dan menolong orang yang lagi kesusahan. Fisik motorik. Motorik kasar dan halus. Motorik halus: anak meremas kertas atau kain untuk menggerakkan 5 jarinya, memegang benda-benda yang ada di sekitarnya seperti sikat gigi, gelas, dan lain-lain. Anak berusia 4-6 tahun sudah mampu memegang benda-benda yang berat seperti memindahkan bangku atau kursi, merapikan tempat buku-bukunya, dan lain-lain. Motorik kasar: anak mampu mengiring bola, melempar bola, menirukan gerakan senam, melompat, menirukan gerakan pohon kelinci. Kognitif:
Anak sudah mampu berpikir logis, memecahkan masalah, dan teman mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang tuanya. Anak mampu menghitung bilangan dan menebalkan huruf abjad A sampai Z, melakukan eksperimen yang mengetahui bentuk benda dan kegunaannya. Bahasa. Anak sudah menyimak bahasa orang tua, terutamanya ibu, memahami perintah secara kebersamaan, memahami cerita yang dibacakan oleh orang lain. Sosial emosional, percaya diri untuk melakukan kegiatan, mengikuti peraturan permainan yang rasa tanggung jawab untuk diri sendiri. Seni, mengkombinasikan warna ketika mewarnai dan menggambar. Senang mendengar macam-macam lagu atau musik. 4. Melakukan mengenal kegiatan beribadah seperti bacaan sholat, doa-doa, dan cara berwudu. Mengajak anak berolahraga untuk melatih fisik motorik kasar dan halus, melempar bola atau mengiring bolanya. Kognitif, mengenal macam-macam warna dan mengelompokkannya. Bahasa, mendongeng dengan menggunakan boneka tangan agar anak memahami maksud cerita. Sosial emosional, berinteraksi dengan temannya, mengajak memindahkan kursi atau bangku ke tempat semula. Seni, melakukan senam untuk menggerakkan tubuh anak, diikuti dengan irama musik. Nilai agama 5. Nilai agama dan moral. Fisik motorik, asesmen perkembangan motorik, tujuan agar guru mengetahui kekurangan dan kelemahan anak selama proses belajar mengajar fisik motorik sehingga guru dapat memperbaiki dengan cara yang benar. Kognitif, perkembangan kognitif, proses berpikir anak, menemukan solusi dari apa yang difikirkan, diartikan sebagai kecerdasan daya nalar atau berpikir anak. Bahasa, perkembangan bahasa anak merupakan pendeteksian gejala-gejala yang terjadi pada anak ketika dalam proses pengembangannya. Sosial emosional, perkembangan suatu proses mengumpulkan data-data, kemudian dianalisis untuk mengetahui perkembangan anak. Suatu tingkah laku anak menyesuaikan norma yang berlaku di lingkungannya. Perkembangan sosial emosional, yakni suatu keadaan berupa perasaan yang dilakukan melalui perbuatan dan memunculkan sikap atau perilaku anak. Seni. Seni adalah pemahaman, etika, atau keindahan dan pengungkapkan kembali estetika dalam sebuah karya. Hasil pengamatan perkembangan anak yang bermasalah bahasa dan sosial. Seharusnya anak sudah mampu berbicara dengan baik dan jelas, dan sosial emosional belum sangat berkembang. Baik, terima kasih kepada Saudari Risma yang telah menyampaikan hasil observasinya. Selanjutnya, hasil observasi yang akan disampaikan oleh Novita Marcelina. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Marcelina dengan NIM 1930210098. Di sini saya akan melakukan hasil observasi saya sendiri, yaitu hasil observasi asesmen pada anak usia 5-6 tahun. Identitas anak yaitu nama Monik Mariska, tempat tanggal lahir hari Rabu 15 Maret 2016, usia 5 tahun, jenis kelamin perempuan, anak ketiga dari tiga bersaudara. Alamat Desa Tapus, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Oki, Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Identitas orang tua, nama ayah Bambang, nama ibu Pardila, usia ayah 44 tahun, usia ibu 41 tahun. Pekerjaan ayah petani, pekerjaan ibu rumah tangga. Alamat Desa Tapus, Kecamatan Pangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. 2 yaitu penilaian perkembangan observasi atau pre-screening, yaitu mencakup aspek perkembangan, yaitu nilai agama dan moral, teknik asesmen percakapan, penilaian, anak sudah bisa mengucapkan salam, anak sudah bisa berdoa. Fisik motorik, checklist perkembangan, penilaiannya, anak dapat menempelkan media angka sesuai dengan urutannya. Kognitif, teknik asesmen
Penilaian, anak mampu mengumpulkan sesuai dengan urutannya. Anak mampu membuat huruf angka dengan benar. Bahasa, teknik asesmen percakapan. Penilaiannya, anak mampu berhitung dengan baik. Aspek perkembangan sosial emosional, teknik asesmen percakapan. Penilaiannya, anak sudah bisa berbicara dengan bahasa yang baik, seperti menanyakan kepada guru hal yang belum dia mengerti. Seni, teknik asesmen hasil karya. Penilaiannya, anak sudah bisa menempelkan angka-angka sesuai urutannya. 3. Hasil penilaian screening. Menurut aspek perkembangan nilai agama dan moral, anak sudah bisa mengucapkan salam dan juga sudah bisa meniupkan gerakan sholat. Menurut aspek perkembangan psikomotorik, anak dapat menempelkan media angka sesuai dengan urutannya. Perkembangan kognitif, anak sudah bisa meniupkan dan menempelkan sesuai dengan urutannya. Perkembangan bahasa, anak menulis belum rapi. Perkembangan sosial emosional, anak mampu berbicara dengan bahasa yang baik dan sopan. Perkembangan seni, anak mampu menempelkan dengan benar. 4. Rencana tindakan yang dilakukan yaitu jam angka dengan 6 aspek perkembangan yaitu nilai agama dan moral. Anak membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Psikomotorik, anak mengurutkan angka ke tempat yang sudah ditentukan. Kognitif, anak sudah benar dan dalam menempelkan angka. Bahasa, anak bertanya kepada guru jika belum ada yang dipahami. Sosial emosional, anak berusaha menyelesaikan. Seni, anak menulis angka-angka yang sudah dicontohkan oleh guru. 5. Hasil asesmen penilaian perkembangan anak, yaitu program perkembangan 6. Indikator, anak mampu menyebutkan angka-angka dalam bahasa Arab. Motorik, anak mampu menyusun angka dari angka 1 sampai angka 12. Kognitif, anak belum terlalu rapi dalam menulis. Sosial emosional, anak menulis belum rapi. Bahasa, anak mampu berbicara dengan bahasa yang baik dan sopan. Seni, anak sudah bisa menempelkan sesuai urutannya. 6. Hasil amatan perkembangan yang bermasalah. Dari hasil asesmen penilaian perkembangan di atas diketahui bahwa anak yang bernama Monik Mariska memiliki masalah dalam menulis. Dilihat dalam dia menulis belum terlalu rapi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin itu saja penyampaian hasil observasi dari kelompok kami, yaitu dari kelompok usia 5-6 tahun. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah, saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.